P5. P5 merupakan singkatan yaitu Proyek Penguatan Profil Pemuda Pancasila. Diartikan sebagai kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang guna menguatkan pencapaian kompetensi dan karakter profil pemuda Pancasila sesuai standar kompetensi kelulusan. Tujuan dari P5 agar pelajar Indonesia menjadi pelajar yang sepanjang hayat memiliki kompeten, berkarakter, berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dan diharapkan memiliki kompetensi untuk menjadi warga yang demokrasi serta manusia yang unggul dan produktif di abad ke-21. Proyek ini diselenggarakan melalui penanaman karakter pada pribadi peserta didik berdasarkan nilai-nilai Pancasila, sebagaimana dijelaskan melalui artikel Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek. P5 mengandung upaya menjadikan peserta didik sebagai penerus bangsa yang unggul serta produktif sekaligus mampu berpartisipasi dalam pembangunan global yang berkesinambungan. Prinsip-prinsip P5. 1. Holistik. Prinsip holistik dalam P5 adalah prinsip yang memandang segala sesuatu secara keseluruhan. Kerangka berpikir holistik akan mendorong peserta didik untuk mempelajari tema dan materi secara keseluruhan serta memahami persoalan dengan mendalam. Prinsip holistik juga memotivasi siswa supaya bisa melihat koneksi yang bermakna antar komponen dalam pelaksanaan P5 seperti pendidik, peserta didik, dan lainnya. 2. Kontekstual. Kontekstual adalah prinsip yang berkorelasi dengan usaha mendasarkan kegiatan pembelajaran pada pengalaman nyata dan kehidupan sehari-hari. Prinsip ini akan memotivasi pendidik dan peserta didik untuk bisa menjadikan lingkungan dan realitas kehidupan sebagai bahan utama pembelajaran. 3. Berpusat pada peserta didik. Prinsip ini menjadikan peserta didik sebagai subjek pembelajaran aktif, sementara pendidik dijadikan sebagai fasilitator pembelajaran yang memberikan banyak kesempatan untuk peserta didik dalam mengeksplorasi dorongan diri sendiri sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. 4. Eksploratif. Prinsip eksploratif berhubungan dengan semangat untuk membuka ruang bagi proses pengembangan diri dan inquiry, baik yang terstruktur maupun bebas. P5 juga memiliki wilayah eksplorasi yang luas dari segi jangkauan materi peserta didik, alokasi waktu, juga penyesuaian dengan tujuan pembelajaran. Prinsip eksploratif pun memiliki upaya mendorong peran P5 mengenapkan dan memperkuat kemampuan yang diperoleh siswa dalam didikan intrakurikuler. Manfaat P5 yaitu yang pertama, memberi ruang dan waktu kepada siswa untuk mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, mengembangkan kompetensi sebagai pendidik yang terbuka untuk saling bekerja sama dengan pendidik dari mata pelajaran lain agar memperkaya hasil pembelajaran. Yang ketiga, merencanakan proses pembelajaran proyek profil dengan tujuan akhir yang jelas. Yang keempat, menjadikan satuan pendidikan sebagai organisasi pembelajaran yang memberi kontribusi kepada komunitas dan lingkungan sekitarnya. Yang kelima, menjadikan satuan pendidikan sebagai ekosistem yang terbuka untuk partisipasi masyarakat. Dan penerapan P5 dalam kurikulum merdeka dapat membantu siswa
mengembangkan keterampilan seperti pemikiran kritis, inovasi, dan kepemimpinan yang dibutuhkan untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat dan lingkungan. Kalian lulusan akuntansi, bingung mau kerja apa? Apa sih pekerjaan lulusan akuntansi? Yuk simak video berikut. Sebelum kita lanjut, kenalan dulu yuk. Dengan saya, Aura Indi Prayoga. Saya Dwinda Oktaviani. Saya Nazwa Livia. Dan saya Safira Zahra Ramadhani. Apa saja pekerjaan lulusan akuntansi? Lulusan akuntansi dapat bekerja di finance, akuntan publik, akuntan pajak, accounting manager, credit analyst, financial analyst, teller bank, kasir, staf audit maupun staf pajak. Dan kalian dapat mencari lowongan pekerjaan di situs website loker.id. Di sini kalian dapat menemukan banyak sekali perusahaan yang sedang buka lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan keinginan. Lowongan pekerjaan yang akan kita contohkan adalah lowongan pekerjaan di PT Trustfy Digital Indonesia sebagai Finance and Accounting Manager. Lowongan pekerjaan Finance dan Accounting Manager pada Trustfy Digital Indonesia, Jakarta Utara, Akuntansi dan Keuangan. Dengan level pekerjaan manajer atau asisten manajer dengan gaji berkisar 10 sampai 20 juta. Dengan tipe pekerjaan yang purna waktu atau full time. Pada Trustfy Digital Indonesia yang bergerak di bidang e-commerce untuk penjualan aneka produk pilihan dengan brand Highlight, khususnya barang-barang peralatan dan kebutuhan sehari-hari. Usaha tersebut membuka kesempatan bekerja untuk posisi Finance dan Accounting Manager. Tanggung jawab pekerjaan. Pekerja harus bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan perusahaan, bertanggung jawab atas perencanaan pajak perusahaan, bertanggung jawab atas manajemen dan pencatatan cash flow operasional perusahaan, bertanggung jawab atas hal-hal terkait keuangan lainnya yang ditugaskan oleh kantor pusat. Memiliki kemampuan atau keahlian menguasai Microsoft Office seperti Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain. Mampu berbahasa Inggris, lisan, dan tulisan. Memiliki pengetahuan dan pengalaman pajak tertentu. Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, pria atau wanita maksimal berumur 30 tahun. Minimum lulusan S1 akuntansi atau S2 sarjana atau S3 master atau dokter. Memiliki pengalaman minimal 3 tahun di posisi yang sama dan lebih diutamakan pernah bekerja di industri e-commerce. Memiliki sikap dan sifat yang teliti, jujur, disiplin, dan sistematis dalam bekerja. Memiliki kemampuan analisa yang baik, berorientasi pada hasil, memiliki kemampuan komunikasi dan relasi interpersonal yang baik, serta profesional yang tinggi. Dan waktu bekerja dimulai dari hari Senin sampai Jumat pukul 9.00 sampai 18.00. Mendapat tunjangan BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan. Memiliki insentif uang lembur. Apa sisi menarik menjadi accounting manager terhadap kehidupan kerja? Yang pertama adalah mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Yang kedua ada mendapatkan tunjangan BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja. Yang ketiga ada mendapat insentif. Yang keempat ada jam kerja yang lebih. Untuk menggapai pekerjaan tersebut, kita juga harus mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi, yakni jangan berputus asa bila mengalami kegagalan. Yang kedua, tetap berusaha untuk mencapai kesuksesan. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menggapai profesi yang diinginkan. Yang keempat, harus siap menerima kritikan. Yang kelima, jangan mudah mengeluh. Yang keenam, berhati-hati dalam mengambil tindakan dan taktik. Yang ketujuh, memiliki sikap, disiplin, dan selalu teratur. Yang kedelapan, memiliki attitude yang baik dalam bekerja. Contohnya, sopan santun, murah senyum, selalu mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih. Yang kesembilan, percaya dengan kemampuan yang ada di diri kita. Yang kesepuluh, tidak memiliki sifat bermalas-malasan. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan, semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda mempunyai impian, maka genggam impian tersebut, yakini, dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Terima kasih karena telah menyaksikan video kami. Semoga
jumpa lagi.